Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang beranggotakan saya atas nama Dimas Mahfud Saputra dan juga rekan saya Alivia Fatikatus Zahra untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Perkembangan dan Implementasinya. Langsung saja, yaitu tentang peranan ilmu pengetahuan alam, teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, di mana ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi berdasarkan hasil kerja keras para ilmuwan dalam meneliti, menganalisa sebuah ilmu. Hasilnya sangat berperan bagi kehidupan manusia dalam melaksanakan kehidupannya. Di sini saya akan juga membahas tentang materi dan energi. Materi, seperti yang kita ketahui, secara sasaran ilmu pengetahuan alam itu adalah alam semesta dan segala isinya. Ilmu fisika memandang kesemuanya itu sebagai materi dan energi. Yang dimaksud dengan materi atau zat dalam fisika adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan. Contohnya adalah meja, kursi, gunung, udara. Dan materi ini juga dapat berwujud padat, cair, dan udara. Yang kedua adalah energi. Energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Energi itu berbagai bentuknya. Energi berbentuk panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Jadi itu. Lanjut adalah perkembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi dalam penyediaan pangan, sandang, dan papan. Yang pertama adalah penyediaan pangan. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam menyediakan pangan melahirkan panca usaha tani yang merupakan program pemerintah yang meliputi varietas unggul, pupuk, pestisida, pola tanam, dan pengairan. Variasi unggul merupakan pilihan utama bagi tanaman unggulan. Pupuk merupakan bahan makanan pokok dari tanaman. Beberapa macam pupuk misalnya adalah urea, superfosfat, pupuk kandang, pupuk kompos, dan sebagainya. Yang kedua adalah penyediaan sandang. Teknologi material dari perkembangan berbagai macam polimer yang seperti serat sintetis yang digunakan sebagai bahan pakaian seperti tortoran, drakron, polyester, testrek, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penyediaan papan. Salah satu kebutuhan manusia adalah tempat tinggal. Untuk mengurangi penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah berhasil membuka lahan untuk pemukiman-pemukiman.
Seperti itu. Dan lain adalah yang kedua adalah perkembangan IPA dan teknologi dalam peningkatan kesehatan. Cangkok mata, cangkok jantung, serta penggunaan peruntutan radioaktif yang menunjukkan tempat-tempat penyakit sudah diketahui dan menjadi kenyataan. Dewasa ini bidang kedokteran sedang melakukan perancangan orang buatan, yakni alat buatan manusia yang dapat ditanam di dalam tubuh untuk menggantikan bagian-bagian sistem yang tidak dapat berjalan dengan baik. Materi yang kedua yaitu dampak perkembangan IPA dan teknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dampak IPA dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang pertama yaitu sandang atau pakaian. Perkembangan IPA dan teknologi dalam bidang sandang memiliki dampak positif, yaitu telah mampu menyumbangkan kepada manusia serat-serat sintetis, baik yang terbuat dari pokok-pokok tanaman yang kemudian diproses secara kimiawi menjadi benang. Dengan serat-serat sintetis itu, orang dapat membuat serat tekstil secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya polimer sintetis, yaitu plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari berdampak buruk bagi kehidupan manusia, karena sampah-sampah plastik itu tidak dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri pengurai. Sumbangan IPA di bidang pangan pun telah banyak dimanfaatkan oleh manusia dengan cara pemupukan yang tepat dan penggunaan bakteri yang sanggup menunjang akar-akar tanaman mengambil udara dengan lebih baik, sehingga produksi bertambah banyak. Dampak negatif IPA dan teknologi dalam bidang pangan yaitu pemakaian pestisida yang ternyata tidak saja dapat memberantas hama tetapi makhluk hidup lainnya. Dampak positif IPA dan teknologi dalam kebutuhan pokok papan yaitu manusia dapat menyempurnakan rumah tinggalnya yang pada masa kini orang telah mampu membuat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke angkasa. Adapun dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi yaitu adanya alat-alat modern yang digunakan dalam menebang hutan. Kecenderungan manusia untuk memanfaatkan alat tersebut dalam bidang ekonomi membuat manusia lupa akan kaidah-kaidah ilmu lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan hidup manusia. Dampak IPA dan teknologi selanjutnya yaitu terhadap komunikasi. Dampak positifnya yaitu dengan teknologi modern, manusia menciptakan telegram, adanya penemuan telepon, adanya penemuan pesawat radio, adanya penemuan televisi, adanya penemuan komputer, diketemukannya satelit, adanya mesin pencetak yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kehancuran di muka bumi ini. Misalnya dengan satelit, orang dapat mengetahui adanya pabrik senjata, adanya reaktor atom di dalam perut bumi, cadangan minyak, yang kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak IPA dan teknologi yang selanjutnya yaitu terhadap transportasi. Dampak positif IPA yaitu adanya sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi pada zaman dahulu, misalnya kuda, kereta kuda, atau kapal layar.
Dampak negatif yang timbul dari kemajuan transportasi antara lain yaitu timbulnya pencemaran suara dan pencemaran udara, berkurangnya lahan pertanian yang produktif karena dipakai lahan jasa transportasi. Dampak IPA dan teknologi selanjutnya yaitu terhadap kesehatan. Berkembangnya cabang-cabang ilmu di bidang pengobatan dan penemuan alat kedokteran seperti mikroskop banyak membantu pemecahan masalah di bidang kedokteran. Meningkatnya teknologi obat-obatan. Adapun dampak negatifnya yaitu timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari kemajuan iptek, yang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya, melainkan upaya untuk mencegah meluasnya bagian yang terserang. Yang kedua, timbulnya penyakit asbestos yang diderita karyawan pabrik asbes diduga disebabkan banyaknya debu yang berterbangan dan mengandung oksida silikon. Dampak IPA dan teknologi yang selanjutnya adalah terhadap bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu sistem pembelajaran sekarang tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Kemudian munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan manusia, karena membuka kemungkinan tersedianya sarana-prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya. Dampak IPA dan teknologi selanjutnya yaitu terhadap ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, mudahnya kegiatan jual beli, bahkan penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka untuk bertransaksi. Dampak negatifnya yaitu menyempitnya lahan hijau untuk drainase dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, menipisnya SDA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maraknya penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Thanks for attention. See you on next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.